Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Ramadhani dengan NPM 2317051092. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan algoritma dari tugas struktur data dan algoritma. Langsung aja. Yang pertama ada kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma. Yang pertama ada merge sort. Merge sort adalah algoritma pembagian dan penaklukan atau divide and conquer yang membagi array menjadi dua bagian, menyortir masing-masing bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan bagian-bagian tersebut. Untuk base case-nya sendiri, kompleksitas waktunya adalah 0 n log n, average case-nya 0 n log n, dan worst case-nya 0 n log n. Secara keseluruhan, kompleksitas waktu dari merge sort ini bagus semua. Jadi merge sort ini salah satu algoritma yang stabil dan efisien. Selanjutnya ada quick sort. Pada kasus terbaik dan rata-rata, pembagian array cukup merata menghasilkan kompleksitas waktu 0 n log n. Namun, pada kasus terburuk, pembagian sangat tidak merata, misalnya ketika elemen pivot adalah elemen terkecil atau terbesar setiap saat, sehingga menyebabkan kompleksitas waktu 0n2. Untuk base case-nya sendiri 0n log n, average case-nya 0n log n, dan worst case-nya 0n2. Teknik seperti pemilihan pivot dapat membantu menghindari worst case dan mendekati average case performance. Next ada selection sort. Adalah algoritma pengurutan sederhana yang memilih elemen terkecil dari bagian yang tidak diurutkan dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang tidak diurutkan tersebut, lalu mengulangi proses ini untuk seluruh array. Untuk semua case-nya adalah 0 n2. Kenapa semuanya kayak gitu? Karena disebabkan oleh sifat algoritma yang selalu melakukan perbandingan dan pertukaran elemen yang tetap jumlahnya, tidak tergantung pada urutan data awal. Selanjutnya ada perbedaan utama dari masing-masing algoritma. Yang pertama ada merge sort. Menggunakan metode divide and conquer, prinsip kerjanya membagi array menjadi dua bagian yang lebih kecil, lalu mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan dua bagian yang sudah diurutkan tersebut menjadi satu array yang sudah diurutkan. Lalu quick sort sama seperti algoritma sebelumnya, masih menggunakan metode divide and conquer. Prinsip kerjanya memilih elemen pivot lalu mempartisi array ke dalam dua sub-array, di mana satu sub-array berisi elemen yang lebih kecil dari pivot dan yang lainnya berisi elemen yang lebih besar. Kemudian mengurutkan sub-array tersebut secara rekursif. Lalu selection sort berbeda dengan dua sorting sebelumnya. Menggunakan metode sorting sederhana, prinsip kerjanya menemukan elemen terkecil dari bagian tidak diurutkan dari array dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang tidak diurutkan tersebut, kemudian mengulangi proses ini. Lalu untuk stabilitasnya, merge sort stabil mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang memiliki nilai yang sama. Lalu quick sort tidak stabil karena urutan relatif dari elemen-elemen yang sama bisa berubah. Lalu selection sort tidak stabil juga karena urutan relatif dari elemen yang sama bisa berubah. Lalu ada penggunaan memori. Merge sort memerlukan memori tambahan sebesar 0n untuk array sementara selama proses penggabungan. Lalu quick sort memerlukan memori tambahan sebesar 0 log n untuk stok rekursi dalam implementasi in place. Lalu selection sort memerlukan memori tambahan minimal 0,1 karena proses sorting dilakukan in place. Lalu ada perbedaan di kinerja pada data berukuran besar. Merge sort kinerja baik pada data berukuran besar dan sudah diimplementasikan dengan baik untuk data eksternal yang tidak bisa dimuat seluruhnya ke dalam memori atau external sorting. Quick sort kinerja baik pada rata-rata kasus dan sering digunakan dalam praktik karena kecepatan dan efisiensi cache. Namun rentan terhadap performa buruk pada kasus terburuk. Terdapat dioptimalkan dengan memilih pivot yang baik. Kinerja buruk pada data berukuran besar karena kompleksitas waktu 0n2 biasanya hanya digunakan untuk array kecil atau ketika kesederhanaan lebih diutamakan daripada efisiensi.
Kita ada problem untuk masing-masing algoritma, terutama merge sort cocok untuk menyorting data berukuran besar, data eksternal, dan kebutuhan stabilitas. Lalu untuk contoh problemnya, gunakan untuk mengurutkan data yang tersimpan dalam file besar di hard drive. Mengurutkan data dalam aplikasi di mana stabilitas diperlukan seperti pengurutan record database berdasarkan beberapa kolom. Yang kedua, quick sort cocok untuk menyorting data berukuran besar dan umum, aplikasi di memori internal, dan data-data kasus yang baik. Contoh problemnya, mengurutkan array besar dalam memori, aplikasi sorting di mana memori tambahan terbatas. Lalu ada selection sort, cocok untuk menyorting data berukuran kecil, kesederhanaan implementasi, dan memori terbatas. Contoh problemnya, mengurutkan jumlah kecil data seperti daftar nilai siswa dalam sebuah kelas kecil. Proses seleksi sederhana di mana performa bukan prioritas utama, misalnya dalam tugas-tugas pemrograman dasar. Dan ketika menyortir dalam lingkungan yang sangat terbatas memori. Lalu ada tampilan visual untuk masing-masing algoritma. Selection sort dengan garis hijau terlihat memiliki performa yang paling buruk di antara ketiga algoritma, dengan waktu eksekusi yang meningkat tajam seiring dengan bertambahnya ukuran array. Hal ini mencerminkan kompleksitas waktu 0n2 dari selection sort yang tidak efisien untuk array berukuran besar. Lalu ada quick sort dengan garis biru dan merge sort bergaris merah. Keduanya menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan selection sort, dengan peningkatan waktu eksekusi yang lebih lambat saat ukuran array bertambah. Keduanya terlihat hampir sebanding dalam hal waktu eksekusi, dengan quick sort sedikit lebih cepat dalam beberapa ukuran array. Keduanya memiliki kompleksitas waktu 0 log n sehingga lebih efisien untuk ukuran array yang besar dibandingkan selection sort. Oke, dari ketiga algoritma tadi, saya memilih yang quick sort sebagai best algoritma sorting. Alasannya ada tiga. Yang pertama, kinerja rata-rata yang baik. Quick sort lebih cepat daripada merge sort karena konstanta yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih baik dalam operasi perbandingan dan pertukaran. Quick sort meminimalkan overhead pembagian fungsi rekursif dan dapat mengurutkan in place tanpa memerlukan struktur data tambahan. Alasan yang kedua, efisiensi ruang atau in place sorting. Quick sort mengurutkan data tanpa memerlukan ruang tambahan yang signifikan selain dari tumpukan rekursi. Ini berbeda dengan merge sort yang membutuhkan ruang tambahan untuk array sementara yang bisa menjadi signifikan untuk data yang sangat besar. Alasan yang terakhir, sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Quick sort relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai jenis data. Meskipun merge sort juga tidak terlalu rumit, quick sort seringkali lebih mudah dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik dalam aplikasi nyata. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas video ini. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.